Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Maulana Rifki, NIM 3219008. Saya dari jurusan ilmu hadis. Pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang apa itu hadis, kaidah bagaimana cara memahami sebuah hadis. Baik, yang pertama, hadis merupakan ma'udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au fi'lin au takririn au sifatin au khaliyah, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik dari perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik, sifat akhlak beliau. Nah, jadi di zaman sekarang ini lebih baik kita semua mengikuti apa yang diajarkan kepada Nabi. Banyak sekali hadis-hadisnya tentang Nabi. Semoga kita bisa meniru perkataan maupun perbuatan dan lain-lain. Nah, hadis ini kita bisa ketahui bahwasanya dilihat dari pendapat ulama mengenai hadis, bahwasanya hadis tersebut bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, runtutan atau rangkaian perawi yang bisa bahwa runtutan tersebut bersambung sampai ke Rasulullah SAW, yaitu sanad. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu matan. Matan itu adalah isi kandungan hadis. Jadi matan itu terletak pada setelah sanad. Baik, dua istilah ini bisa kita sebut dengan sayap hadis. Jadi semisal salah satu sayap ini bermasalah, maka kita bisa simpulkan bahwa hadis tersebut bukan secara utuhnya hadis yang baik yang bersumber dari Nabi. Banyak sekali hadis-hadis yang secara diterima atau ditolaknya itu bisa terbagi menjadi tiga, yaitu ada hadis hasan, hadis yang pertama hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nah, dari semua pembagian hadis ini, sebelum kita masuk ke apa itu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, perlu kita mengetahui dasar-dasarnya. Nah, bagaimana cara memahami kaidah hadis tersebut? Maka perlu kita belajar mengenai istilah bahwa ilmu hadis itu menjadi disiplin ilmu sendiri yang mempunyai nama, yaitu ilmu hadis. Nah, ilmu hadis ini dasar-dasar dari ilmu hadis, pengertian dan kaidah-kaidahnya, atau bisa kita juga bisa melihat buku pada mustalah hadis. Jadi sebelum kita menjelajah mengenai hadis-hadis, perlunya kita mengetahui dasar-dasar hadisnya dulu, agar kita semua tidak terjerumus atau salah arti atau salah arti
kita harus memahami dulu apa itu hadis, apa itu pengertiannya, apa itu dasar-dasarnya, sehingga kita bisa melihat bahwa hadis itu bersumber dari Nabi SAW. Nah, yang pertama yaitu sanad. Sanad ini jika kalian belum tahu mengenai sanad itu rangkaian para perawi yang meriwayatkan hadis, yang mana perawi tersebut bisa bersambung dari sekarang, yang perawi yang meriwayatkan hadis bisa bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Nah, itu sebagai apabila sanad tersebut tidak ada yang cacat, maka bisa dikategorikan bahwa hadis tersebut hadis sahih. Nah, sanad tersebut apabila ada orang yang bilang bahwa mengatakan bahwa hanya menyebutkan sanad saja namun tidak menyebutkan matanya, itu juga tidak bisa. Kedua sanad dan matan ini harus bisa saling menyambung. Ibaratkanlah ban sepeda. Jika salah satunya bermasalah, maka tidak bisa berjalan. Nah, seperti itu hadis mengenai sanad dan matan. Jika kita melihat pandangan ulama mengenai kitab-kitab, macam-macam kitab pada hadis, yang pertama yaitu Jami, Musnad, dan juga ada Mu'jam. Nah, masih banyak lagi. Perlu kita ketahui bahwa sebelum kita merangkah ke hadis dhaif maupun hadis hasan, kita harus mengetahui bahwa hadis, kita harus ketahui dulu hadis sahih, siapa yang meriwayatkan. Seperti contoh Imam Bukhari, jika kita telisik, Imam Bukhari itu meriwayatkan dari siapa, Fulan bin Fulan sampai ke Rasulullah SAW. Nah, untuk terkait dengan mustalah hadis, banyak sekali kaidah-kaidah mengenai dasar-dasar ilmu hadis, seperti objeknya yaitu hadis sahih dari segi kecacatan pada sanad. Perlu kita ketahui bahwa mustalah hadis itu sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Toha yang membahas mengenai kaidah-kaidah dasar-dasar ilmu hadis, dan juga ada apa itu hadis dhaif, macam-macam hadis dhaif. Nah, perlu kita belajar dari situ agar kita tidak salah arah mengenai hadis. Banyak sekali para ustadz, para kiai ceramah tentang hadis dan juga meriwayatkan hadis. Itu juga kan semisal meriwayatkan hadis, harus hadis yang sahih, yang bisa bersambung sampai ke Rasulullah dan bisa dicontoh dan bisa diaplikasikan kepada masyarakat. Tentu ilmu tersebut akan sangat bermanfaat apabila kita meniru baik perkataan, perbuatan, sifat beliau maupun sifat fisik. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pada intinya, buat para teman-teman yang ingin belajar tentang hadis, lebih baik
memahami dulu apa itu ilmu hadis, dasar-dasarnya bisa kita lihat pada buku kitab Mustalah Hadis yang di dalamnya terdapat kaidah-kaidah semua apa itu hadis, pengertian macam-macam, semuanya ada di Mustalah Hadis. Baik, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.